saudara-saudari dan adik kami yang beragama, selamat siang, Namo Buddhaya. Karma baik, ketemu lagi kita semuanya. Hari yang baik, masih sempat bernafas, masih melihat tetangganya sesama manusia. Kamu baik semuanya. Jadi kalau kita cerita-cerita, momen yang paling baik itu adalah hari ini. Kesempatan yang paling baik itu adalah hari ini. Peluang paling baik itu adalah hari ini. Mengapa? Karena di hari inilah kita berkesempatan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kualitas diri kita meningkat, otomatis hidup kita akan menjadi semakin baik. Kalena dhamma sawana, kalena dhamma sakacang, etang menggalang mutamang. Mendengarkan dharma pada waktu yang tepat. Membahas dharma pada waktu tepat, itu adalah berkah. Inilah hari ini. Ya, jadi kalau mau cari hari yang baik, hari inilah. Jangan berpikir, saya akan buat baik pada hari Uposatha, Ceit, Cepek, Capgo, Jisa. Ada orang demikian loh. Dia hari Uposatha aja baik. Ya, misalnya hari Uposatha dia Cakce. Di luar Uposatha semua dimakannya. Di Uposatha dia function. Di luar Uposatha dia semua orang dimusuhinya. Itu namanya umat Uposatha. Bukan umat Buddha tuh. Umat Buddha itu berbuat baik setiap saat. Ya, dan berbuat baik itu harus tulus dan ikhlas. Tidak melihat hari, tidak melihat tempat, tapi setiap saat. Nah, ini adalah hari baik. Saya ambil waktu lebih kurang setengah jam lebih atau 1 jam. Hari ini saya mau cerita sedikit mengenai dana. Karena dana inilah yang salah satu cara untuk merubah si nasib. Jadi jangan berpikir nasibku akan berubah kalau tahun ini aku show kambing. Lahir dengan tahun ini, cocok. Itu namanya tayul. Oh, saya akan baik karena kalau saya pendidikan saya tinggi, bertitel, gelarnya banyak, S1, S2, S3, profesor segala macam. Pasti saya sukses, omong kosong. Ya kan? Orang pintar pasti sukses? Pasti sukses? Enggak juga. Terbukti banyak orang yang sukses itu enggak pintar. Ya. Jadi kalau orang mau sukses bahagia, kunci satu adalah dana. Dana itu apa? Bukan sekedar memberi, tapi melepas. Melepas. Banyak orang sudah berdana, dia ingat terus. Berarti dia gak berdana. Semalam aku ke ITBC. Kebutuhan Katina, beli jubah. Jubah 1 juta, aku berdana. Diingatnya setahun penuh. Bahagia dia, amsyong. Itu bukan berdana. Dia gak melepas, ingat terus dia. Kita kalau sudah berdana, memberi, itu lepas. Gak ingat lagi. Semalam aku ITBC, ada function. Orang lepaskan burung 10 ekor, saya 20 ekor. Diingatnya, ngomong ke segala penjuru angin. Semua makhluk hidup tahu di setahunnya. Dia lepaskan function. Bahagia? Tidak. Berdana itu adalah kita memberi. Melepas. Ngapa orang pacaran, waktu pacaran dia bahagia, setelah bertengkar, putus, sedih? Kenapa? Karena dia nggak bisa berdana. Gak bisa melepas, gak bisa function. Betul enggak? Pacaran 5 tahun, 10 tahun, bubar, sedih dia. Minum Baygon, jadi hantu dia. Coba kalau dia bisa function. Dapat pacarnya yang gak beres, function. Melepas. Sedih dia enggak? Enggak. Kenapa orang kehilangan mobil, kehilangan segala sesuatu, apapun dia sedih. Kenapa? Karena dia gak bisa melepas.
Itu makna dana. Nah, saudari yang berbahagia dalam Dhamma, dari semua sabda Buddha, Sang Buddha selalu menempatkan dana ini ranking paling awal, paling atas. Kita lihat dari Dasa Punya Kiryawatu, 10 perbuatan yang berpahala. Dana nomor 1. Kalau kita ingin sila kita bagus, kita harus bisa berdana dulu. Dasa Dhamma Raja, ingin saya jadi seorang pemimpin, seorang yang dikagumi, disegani, dihormati, jadi seorang tokoh yang punya wibawa. Pertama sekali, dia harus bisa berdana, melepas memberi. Perhatikanlah kalau seorang pemimpin kerjanya meminta aja, memeras saja bawahannya, hidupnya hancur. Contohnya kalau kita ini misalnya punya perusahaan, ya, gaji karyawan tuh nggak sewajarnya, diperas saja. Ini pimpinan kan? Perusahaan ini pertama nggak akan bisa berkembang. Kedua, perusahaan ini sangat gampang hancur. Tapi kalau kita seorang pimpinan suatu perusahaan, karyawan kita beri gaji yang wajar, kemudian kita berikan bonus yang sewajarnya, semua karyawan happy, gembira semua, perusahaan ini akan berkembang. Karena ada yang ditanam, ada yang dipetik. Berdana itu menanam. Coba di rumah kalau ada tanah yang luas, suka nanam tomat, nanam apa semacam kecil-kecil di samping rumahnya. Akankah kita makan tomat kalau nggak tanam tomat? Nggak mungkin. Akankah kita bahagia kalau tidak bisa membawa orang lain bahagia? Tidak mungkin. Akankah kita menerima kalau kita nggak pernah memberi? Tidak mungkin. Kita yang berada di ruang ini, mungkin nggak kaya raya ya, mungkin nggak kaya raya semuanya. Tapi kita nggak miskin semuanya kan? Terbukti kita masih pakai baju yang layak. Kita masih makan yang layak. Ya kan? Dan kita masih bisa nonton, ya, bisa shopping. Mengapa bisa miliki kondisi ini? Karena kita punya dasar dana. Coba kalau dari awal kita lahir, pelitnya minta ampun, suka meminta, memeras, menipu, mengakalin orang, serakah, licik. Itu rezeki semua pergi, lari. Jadi kita harus bisa berdana, memberi. Manusia itu ada 4 jenis keturunan. Saya nggak tahu di sini keturunan apa. Kita keturunan apa? Ada yang tahu keturunan apa kita? Nggak tahu ya, karena nggak tahu apa arti pikiran saya kan. Saya membagi orang itu 4 turunan. Satu adalah turunan raja. Turunan raja dia gitu lahir sebagai manusia, udah kaya raya dia. Mengapa bisa kaya raya? Karena di masa-masa sebelumnya, ini adalah orang yang banyak melaksanakan dana paramita. Akumulasi dari dana paramita ini menyebabkan dia terlahir jadi orang yang di keluarga yang kaya raya. Ada tipe manusia demikian? Ada. Nah, tipe manusia demikian ini kalau dia lahir sebagai manusia kaya raya, kalau dia sadar dan mau berbuat baik dan suka berdana, maka sampai akhir kehidupannya dia tetap sebagai orang yang kaya raya. Tidak akan melarat. Tapi kalau dia gak sadar, ada saya melihat orang. Dia lahir di keluarga yang kaya raya, gitu lahir udah kaya. Apapun yang dia mauin ada dia. Apapun milik orang dia ada. Mau kemana pun bisa dia. Semua dia miliki. Tapi orangnya baik ke keluar, jelek ke dalam. Tahu nggak maksudnya? Keluar baik dia, ke dalam jelek. Dia punya perusahaan. Di luar dia bantu
Tunjukin orang baik, bahwa dia baik di luar. Aktif di wihara, pimpin puja bakti, bisa ceramah lagi, baik. Tapi ke dalam, orang yang kerja sama dia, yang jumlahnya ribuan karyawannya, semuanya babak belur. Diperas, ketakutan. Apa yang terjadi pada orang demikian? Tadi saya bicara dengan ibu yayasan kita. Saya bilang, ada buah, luarnya bagus, dalamnya busuk. Ada orang, luarnya indah, nampak bagaikan nabi, kayak dewa dia. Bicaranya tuh luar biasa, tapi dalamnya itu buruk kali. Ada demikian. Jadi hati-hati, jangan kita cepat menilai orang dari penampilan luar, karena kita akan tertipu. Orang yang penampilan luar tuh luar bagus, dalam jelek, ada yang luar jelek, dalam bagus. Gak bisa kita nilai spontan. Nah ini contoh orang ini, luar bagus sekali. Kalau kita gak mengerti, orang mengatakan ini orang ini baik loh. Kok dia sampai bisa begitu menderita hidupnya? Kok hartanya habis, ludes, melarat. Kok dia mati tidak ada yang datang melihat, melayat. Ternyata orang udah tahu, orang ini luarnya bagus, dalamnya jelek. Ada tipe manusia demikian. Ini tipe raja yang bodoh. Tipe raja yang pintar itu adalah itu. Lahir kalau hebat dia meninggalkan kenang-kenangan. Dia bangun rumah sakit, dia bangun panti jompo, panti asuhan, yatim piatu, sampai bangun, dia tinggalin. Gak pakai namanya, sumbangkan. Dia orang kenang namanya. Ya, orang bilang apa? Kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggal nama baik. Ada turunan kedua adalah turunan pangeran. Turunan pangeran ini adalah manusia yang lahir, hidupnya serba mudah. Ya, dia kerja ini berhasil. Dia kerja itu sukses. Dia kerja apapun dapat. Enggak ada keinginannya yang tidak terpenuhi. Kenapa? Ini juga orang yang suka berdana. Tapi enggak sehebat tipe turunan raja. Suka juga. Ya. Kemauannya gampang terpenuhi. Ada orang demikian kan? Bukan karena pintar ya. Kadang-kadang kita maaf kata ini ada yang kerja di suatu perusahaan, berpikir dia, kok bisa jadi manajer ya kawan ini ya? Padahal lebih goblok daripada saya. Kok bisa jadi manajer? Tapi kenapa? Kita gak paham karena dia punya karma yang baik. Ada kan? Ya kan? Kadang-kadang dia naik mobil lebih gagah mobil daripada dia. Nah kita gak bisa menilai dari luar. Ini tipe orang yang tipe turunan pangeran. Karena dananya dulu dia terpenuhi. Tipe ketiga lah tipe manusia biasa. Ini mesti berjuang dia baru berhasil. Mati-matian, bekerja semacam berjuang baru berhasil. Tipe manusia ketiga. Yang paling kasihan itu adalah tipe yang keempat. Berjuang mati-matian tapi hidupnya tetap susah. Tipe keempat bisa tertolong. Semuanya tipe 1, 2, 3, 4 ini tertolong kalau mereka semuanya sadar. Sadar dalam hal apa? Berbuat baik. Satu aja kuncinya. Berbuat baik itu berdana. Pertama sekali saya mengenal ajaran Buddha, saya mendengar seorang biku ceramah. Kalau Anda sudah bosan dengan kemiskinan, kuncinya satu. Rajin-rajinlah melaksanakan dana. Amisa dana materi. Nah saya kupas ada 4 jenis dana. Kita mulai pertama amisa dana materi. Dana materi ini adalah dana yang kita berikan dalam bentuk yang nyata. Jelas, nampak. Dana materi. Banyak orang berpikir, nantilah kalau saya udah punya duit, kalau saya punya kaya, kalau saya sudah ada kelebihan, baru saya berdana. Itu terlambat. Kenapa? Berdana itu tidak dilihat dari segi jumlah.
ya kuantitas, tapi adalah kualitas mutunya. Jadi amisa dana ini adalah jangan ditunda. Kalau kita ke wihara, misalnya seminggu sekali ke wihara ITBC, ya usahakan kita sampai wihara itu kita berdana. Kalau nggak tahu di mana kotak dana, sini susah cari, sana ada luar, sana ada. Berdana sesuai kemampuan kita, usahakan. Berapa? Sesuai kemampuan kita. Kalau saya ada 1.000, tahu 1.000. Kalau saya mampu memberikan 5.000, kasih 5.000. Yang sedihnya apa? Saya mampu memberikan 10.000, tapi saya memberikan 1.000. Berarti dia melepas pendekatan itu cuma 10%, tidak 100%. Usahakanlah berdana. Karena berdana adalah ladang paling subur untuk menanam. Berdana. Sesuai kemampuan, rutinitas. Ya, atau di luar nampak orang susah, kita yang layak dibantu, kita bantu. Tadi atau semalam saya lihat satu video yang dikirim di grup, cukup mengharukan. Satu orang tua, dia nampak orang suka miskin, gendong ini bawa barang, dia masuk ke tempat pangsit. Dia bilang, Pak, saya pesan pangsit satu mangkok ya, mau makan. Gitu dia duduk, pangsit belum dibuat, datang seorang perempuan yang miskin. Bilang, Pak, tolong tukar uang ini sama tukang jual pangsit. Tukang pangsit ini bilang, uangmu ini palsu. Perempuan miskin ini bilang, enggak lah, itu asli, itu satu-satunya uang saya, tolong tukarkan. Enggak, si bapak yang miskin ini, dia berdiri. Dia bilang, Dek, coba saya lihat uangnya. Kemudian dia balik badan, dia tukar dengan uang asli. Kasih. Si tukang pangsit ini lihat. Dia bilang, ini asli. Oh ya asli. Ditukarin. Kemudian si bapak ini bilang sama tukang pangsit, enggak jadi makan. Saya enggak jadi makan ya, izin mohon enggak jadi makan. Rupanya perbuatan baiknya ini dilihat oleh seorang bos perempuan. Bos perempuan ini kebetulan beli pangsit. Udah bapak ini keluar, pangsit yang dibeli bungkus enggak jadi makan, dikasih sama si bapak nih. Si bapak ini enggak mau terima, sampai mau nangis. Mengapa mau ngasih? Enggak, saya lihat bapak mengajarkan saya kebajikan. Si bapak ini terima, kemudian dia bilang, Bapak tinggal mana? Saya antar. Bapak bilang, enggak usah, saya tinggal seberang aja. Enggak apa, kemudian saya mau ke sana. Nah si bosnya antar dia ke rumahnya. Sampai di rumah ini si bos perempuan ini melihat, rupanya di rumah tersebut si bapak ini milik pangsit untuk anak perempuannya yang lagi sakit. Nah kemudian dia melihat itu kan, sambil nangis si anak perempuan ini, Bapak udah makan. Bapaknya bohong, bilang saya udah makan. Anaknya sakit. Pas hari itu anaknya ulang tahun yang sakit nih. Jadi si bos perempuan ini langsung ditelepon, karena antarin kue. Dikasih itu si bapak hampir nangis, terharu dia. Nah setelah itu si bos perempuan ini kasih dia satu oleh-oleh, dalamnya kasih uang. Dia bilang ini uang ini untuk pengobatan. Enggak setahu lah, dia izin pamit. Si bapak ini kaget, nangis. Dan dia bilang uang ini bisa untuk menyembuhkan anaknya. Apa makna cerita yang ini? Mungkin ada yang sudah lihat videonya. Maknanya adalah kalau kita berbuat baik, ada mata yang melihat kita. Bisa mata yang jelas atau mata yang enggak jelas. Sebaliknya kalau kita buat jahat, juga ada mata melihat kita. Kita pasti akan menderita. Jadi berbuat baiklah sedini mungkin. Itu ibah. Ya, sifat ibah itu kita miliki. Itu ya salah satu cara untuk merubah nasib kita dan masa depan kita. Jadi amisa dana ini adalah kita memberi dan bentuk materi. Setiap saat. Dan jangan jadi orang yang pelit. Dan jangan jadi orang yang suka meminta. Apalagi memeras. Jadikanlah memberi itu sebagai harga diri kita. Kita akan menerima kalau kita susah. Itu terpaksa. Tapi kalau kita mampu jangan mau menerima. Apalagi kalau punya prinsip paling enak makanan itu makanan yang gratis. Itu orang yang paling kasihan
berarti rezekinya diambil orang lain. Dulu ada di wihara tuh. Ya. Dia ini orang pintar. Aktif di wihara sebagai ketua muda-mudi. Saya nggak sebut wiharanya. Pintar dia. Aktif wihara, tahu kerjanya apa? Otaknya. Dia tahu setiap hari uposata, Cik Cap Go wihara ada menyediakan makanan. Jadi asal setiap hari uposata, Cik Cap Go jam 12 dia khusus dari kantor, khusus datang ke wihara untuk makan gratis. Dan itu dilakukannya bertahun-tahun. Terakhir saya ketemu dia, hidupnya luntang-lantung, melarat. Hidup segan, mati gak mau kasarnya. Wihara kita boleh terima sesuatu. Tapi jangan lupa kita taruh dana sesuai kemampuan kita. Supaya kita tidak berutang di wihara. Gak ada salahnya kok. Kalau wihara ada masak, kita ikut makan, silakan aja. Tapi kita ikut berdana. Tapi jangan prinsip seperti orang Tionghoa dulu. Tahu istilahnya Ciap Peng An? Ya, saya pernah tuh ke Kuan Tekong. Dulu, waktu mulai mengenal agama Buddha, pas Cip Cap Go. Kalau Cip Cap Go ke Kuan Tekong, siapapun orang yang gagah, hebat, kalau keluar pasti nangis. Karena asapnya tebal minta ampun. Nangis keluar. Saya dulu pertama sekali itu, taruh kue di meja, buah di meja. Kan banyak tiamyo kan. Satu putaran tiamyo, semuanya hilang. Saya lihat cepat kali Kuan Tekong makan. Rupanya saya intai, ada yang sapu. Katanya apa? Ciap Peng An. Itu bukan Ciap Peng An, itu namanya apa? Maling. Sema, maling. Apa nama Ciap Peng An? Ciap Peng An itu gini, kita ke wihara, taruh buah di atar. Oke? Sekilo misalnya, taruhlah sekitar 10 biji. Satu bak pulang, makan di rumah, Ciap Peng An. 9 kasih pengurus wihara atau para biku makan, itu baru namanya Ciap Peng An. Jangan taruh 1 kilo, pulang 2 kilo. Orang punya disambar juga, disapu. Itu maling. Bukan Ciap Peng An, itu Ciap Laosai namanya. Jadi jangan ada berpikiran yang demikian. Ya, yang benar itu tinggal. Apalagi kita wihara ada biku sangha. Lebih besar pahalanya kan? Ya, alangkah baiknya kalau kita udah taruh sesuatu di atar, jangan bawa pulang. Alangkah baik lagi bijaknya kita bawa langsung diserahkan kepada biku sangha, bante, mohon perkenannya untuk menerima. Itu benar. Ya. Ciap Peng An itu adalah kalau buat baik. Boco hosu itu Ciap Peng An. Boco hosu, bo Ciap Peng An. Ya, jadi kita harus punya pengertian yang benar. Jadi yang satu adalah amisadana. Kita berusaha setiap hari berdana ini. Ya kan? Berdana itu kepada siapa? Kepada semua orang. Jangan melihat etnis, agama sama, jangan. Kalau sesama kita berdana itu pahalanya kecil karena ada unsur pamrih. Tapi kalau kita berdana membantu pada orang yang tidak kita kenal, itu pahala lebih besar karena tidak ada unsur pamrihnya. Berikanlah, bantu. Ya, jangan kita lihat orang, oh beda, aku orang Tionghoa, dia bukan Tionghoa. Pasti enggak bagus, salah. Tenang, mesti tenang, siangnya. Enggak ada bedanya. Ya kan? Jadi berdana. Dengan itu yang kita melaksanakan dana yang pertama nih, maka kita tidak akan kekurangan sandang pangan. Kita akan kekurangan rezeki. Hoki itu datang hasil dari memberi. Percuma kita tiap hari datang ke wihara pasang dupa, yang kecil gak mempan, yang besar 1 meter, 2 meter, 5 meter, sampai nangis orang kena abunya. Percuma, gak ada pahalanya tuh. Tapi kalau kita rajin berdana, gak diminta pun para bodhisattva akan memberikan berkah pada diri kita. Tapi yang pasti adalah umat Buddha itu bukanlah umat pengemis, meminta-minta. Enggak usah minta-minta.
Tapi kita cuma yang benar dalam agama itu adalah semoga saya selalu berada di jalan yang benar. Itu aja. Tidak meminta. Kita mengharapkan diri kita. Jadi amisa dana. Yang kedua dhamma dana. Dhamma dana itu tidak bentuk materi yang tidak nampak. Abstrak. Contoh paling sederhana itu adalah yang sering saya katakan adalah kalau semua yang berada di ruang ini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, membawa temannya ke wihara, satu orang satu aja. Enggak usah banyak, satu orang satu aja bawa. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang buat jahat, mengimbau orang supaya berada jalan benar. Itu jadi perbuatan baik yang paling besar pahalanya. Sabadanang, dhammadanang, jinati. Gak perlu uang, ajak satu orang satu. Saya pertama kali aktif di Wihara Buddha Warman di Padang. Itu umat itu di Padang itu paling banyak orang tua itu adalah Katolik. Kita kalau puja bakti paling banyak 20 orang aja. Sabtu malam minggu. Tapi kita disiplin, gitu puja bakti, semua pengurus puja bakti. Dan kita selalu mengatakan, satu buat satu. 2 tahun lalu saya kembali ke Padang, melihat wihara udah megah. Sabtu puja bakti, Minggu puja bakti, sekali puja bakti bisa 500 orang. Rame. Kenapa? Kita selalu mengatakan, usahakan. Asal ke wihara, satu orang buat satu. Buat baik, jangan egois. Ajak teman-teman datang, ikut buat baik. Satu orang satu. Beragama Buddha ya, yang bukan agama Buddha jangan diajak. Nanti pergi rusuh itu. Yang agama Buddha dibawa ke wihara, ajak, mengimbau. Ya, menuntun orang, menganjurkan orang, mengajak orang buat baik, itu akan jadi sabadanang, dhammadanang, jinati. Perbuatan baik yang paling besar pahalanya. Menasihati orang. Ya. Memaafkan orang juga. Itu pahalanya luar biasa. Kenapa orang bisa bijaksana? Karena dia melaksanakan dhammadana. Nah, saya semalam Minggu pas hari Senin ya, hari Senin malam di Wihara Bodhi Gaya. Wihara Bodhi Gaya itu adalah wihara umat kita yang semuanya orang Tamil. Ya, saya bilang sama mereka semuanya. Ya. Ke wihara itu kita harus rame-rame. Ajak teman kita semuanya, saya menyentil mereka. Saya 2 kali disuruh ceramah di wihara umat Tamil pas Waisak. Wihara Asoka dan wihara Adidhamma Santi. Semua wihara umat Tamil. Gitu saya datang, rame, penuh sekali, pakai baju sehari. Saya kira ini di Bombay. Rame kali. Karena ada musik Tamil. Mereka paritannya bahasa Tamil. Jumat malam. Luar biasa rame. Tapi setelah Jumat saya ceramah, banyak yang mencapai pencerahan. Jumlah umatnya jadi sedikit. Berarti mengapa sedemikian? Hari besar aja mereka ramai ke wihara. Hari biasa enggak. Jadi saya bilang, imbau, ajak teman-teman kita tuh ke wihara. Yang beragama Buddha suruh ke wihara semuanya. Ya, ke wihara itu paling penting apa? Dhamma desana dan Dhamma sawana. Mendengarkan Dhamma dan membahas Dhamma juga. Dhamma sakaca, diskusi. Itu penting. Pada masa kehidupan Sang Buddha, mana ada Sang Buddha datang, duduk, kemudian baca parita dulu, baru sambil ceramah. Enggak ada. Tahu mengapa? Karena pada waktu Sang Buddha datang, mau ceramah, semua umat yang hadir, hati dan pikirannya udah menyatu untuk mendengarkan Dharma. Kalau sekarang enggak. Datang ke wihara, semua umat duduk, baca parita. Tujuannya apa? Supaya hati dan pikirannya bersih. Kalau enggak nanti dari rumah datang bawa bertengkar sama istri, suami, utang enggak bayar, makan ini semacam. Waktu dengar ceramah bukan meta muncul, tapi adalah dosa, kebencian. Jadi suruh baca parita dulu supaya tenang. Itu pun masih kacau, masih ada yang kacau. Orang ceramah dia ceramah, tempat lain di sini enggak. Ya, tempat lain itu ramai itu. Makanya saya kalau ceramah saya berdiri, saya melihat yang ceramah, yang ikut bicara kadang-kadang saya suruh berhenti. Jadi dhammadana, ya, ajak teman-teman kita, saudara kita yang beragama Buddha ke wihara.
Orang yang sering melaksanakan dhamma dana, hidupnya akan penuh dengan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu akan jadi orang yang sukses dan bahagia. Yang ketiga, ati dana. Ati dana itu adalah memberi yang masih dia butuhkan. Apakah kita melakukan demikian? Karena saya pernah sekali kan waktu kumpul di wihara, dua aktif wihara, yuk kita kumpul baju yuk. Nyumbang ke panti asuhan Pari Jompo. Kumpul. Hampir 40% baju yang terkumpul itu adalah baju yang warnanya sudah pudar. Yang hitam jadi abu-abu. Yang berkancing sampai enggak berkancing. Ada yang ketiaknya bolong. Apa enggak sakit hati orang yang makai ini? Itu adalah berdana yang tidak layak. Yang enggak layak jangan kita berikan. Itu namanya tokapo. Enggak usah, jangan. Jadi kita memberikan sesuatu itu yang layak. Makan juga. Kalau kita berdana makanan, berikan dana makanan yang masih layak. Jangan sudah basi kita berikan. Jadi ati dana ini kita memberikan sesuatu yang masih kita butuhkan. Dulu pada masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang raja yang ingin melaksanakan ati dana, akhirnya dia mencapai pencerahan. Mungkin sudah ada yang baca di suta. Raja ini dia beraditana, bertekad. Dia bilang pada dirinya, sama istri dan anak-anaknya. Selama sisa hidup saya sebagai raja ini, saya ingin melaksanakan ati dana. Tekad melaksanakan. Dengan aditana dia bertekad melaksanakan adidana. Turunlah dewa. Dewa yang suka mengetes manusia itu dewa apa? Dewa Saka kan? Dewa Saka. Turun Dewa Saka. Menyamar dia sebagai seorang pemuda. Dia bilang sama raja nih, Baginda, Anda ingin melaksanakan adidana? Iya. Minta jubah kebesaran mahkota Anda. Dikasih. Kemudian dia keluar, dibawa istri dan anak-anaknya. Gitu mau keluar dari istana, Dewa Saka bilang lagi, Baginda, saya minta istri dan anak-anakmu. Dia kasih, keluar dari sendirian dia. Akhirnya dia mencapai pencerahan. Dia bisa melepas semuanya. Kalau sekarang ada yang bisa demikian? Cobalah minta pacarnya, lu ai lane sui wow, langkahi mayatku kalau berani. Enggak, sekarang belum bisa ya. Enggak usah itulah ya, itu siunghui lah, terlalu jauh. Ya sederhana, char-siu, macam-macam lah. Seafood semacam scallop kasih. Separuh bagi tetangga. Kita mau makan, tapi kita bisa bagi. Itu ati dana. Nah orang yang rajin melaksanakan ati dana nih, maka mudah-mudahan semua keinginannya akan mudah terkabulkan. Akan gampang terrealisasikan. Jadi kalau orang yang susah, permintaannya susah dikabulkan, itu biasanya orang yang memberi yang tidak tulus ikhlas. Nah yang keempat, mahati dana. Di wihara kita sering, setahun 4 kali ya. Ya, mahati dana, donor darah. Ya organ tubuh kita, waktu kita hidup yang bisa kita donorkan cuma 1. Donor darah kan. Kalau kornea mata nggak mungkin kan. Kecuali udah mati. Kalau Sri Lanka kan, Sri Lanka salah satu negara di dunia yang paling kuat donor mata. Kornea mata. Jadi kalau mereka bikin surat wasiat meninggal, ambil langsung buka. Kornea mata. Kalau kita kan nih, darah, donor darah. Kalau jantung nggak mungkin, gitu kasih jantung langsung nyanyi Sabe Sangkara Anicca. Kalau jantung nggak mungkin kan. Ginjal masih mungkin, tapi jarang orang mau kasih. Kecuali kalau nggak diancam dan dipaksa, baru mau ginjal. Ya, apalagi sumsum tulang belakang bisa, tapi susah. Hati bisa, tapi setelah meninggal. Apalagi kalau gigi nggak akan ada yang mau. Muntah, cao bimbak se. Nah, oke, itu guyonnya. Jadi kalau bisa donor darah. Sini, coba di sini Bapak orang yang udah rutin donor darah. Donor darah, tangan, cek tangan. Di sini, laki-laki ya, perempuan ada. Kiam siapnya cabo. Kalau laki-laki, donor darah, wow, udah mulai ada ya, mulai banyak. Saya tahun 85 udah mulai laksanakan donor darah, tapi selalu gagal. Karena apa? Karena hipotensi.
tekanan darah rendah, lawan dari hipertensi. Kadang-kadang diganggu oleh muda-mudi. Sok-sok ngajak orang tapi dia sendiri nggak mau kasih. Gimana waktu diperiksa? Tensi saya 190, kadang di bawah itu lagi. Yang sistolnya ya, bukan diastolnya ya. Diastolnya 60-70. Yang di atasnya. Akhirnya saya baca-baca buku, tensi itu akan bisa normal. Satu adalah cukup tidur, kedua olahraga. Ya, jangan makan enak kolesterol naik. Cukup tidur, olahraga, dan rutin donor darah. Nah semenjak itu saya donor, udah bisa. 110, 120, di sini saya udah ada 2-3 kali. Ya, semalam di yang lain, rutin donor darah. Manfaatnya apa? Kita nggak usah berpikir bahwa saya dapat pahala, itu nggak usah pikir demikian. Manfaatnya adalah minimal saya sehat, karena terjadi pergantian darah baru, seger. Nah, ini bagi saudara yang masih muda nih, yang belum donor lah. Ya, sakit? Enggak, sesaat aja. Lebih sakit lagi dicubit pacar, bisa biru 3 hari 3 malam. Kalau ini cubit, udah. Ya, donor lah. Itu pahala. Ini 4 dana. Ya, Mahati dana. Nah, saudari dalam adik kami bagian pertama, sekarang saya cerita intinya. Intinya hari ini saya ingin cerita mengenai Katina. Masih ada waktu kita ya. Ya, saya janji tadi Bapak, setengah jam ya, ini baru 5 menit tadi kan. Katina ini adalah hari terbesar nomor 3 dalam agama Buddha. Pertama Waisak. Waisak hari Buddha, karena memperingati yang berhubungan dengan Buddha semuanya. Lahir, pencapaian, wafat, Waisak. Yang kedua Asada, dikenal sebagai hari Dharma atau Dhamma. Hari berhubungan dengan Dharma. Pertama sekali Sang Buddha memutar roda Dhamma ya. Dhamma Cakka Pawatana Sutra. Ya. Saya nggak cerita nih 1-2, saya cerita yang ketiga. Yang ketiga ini dikenal sebagai hari Katina, sebagai hari Sangha. Hari Biku. Ada yang keempat, bulan 2, Magha Puja. Jadi hari besar agama Buddha itu 4 aja. Ya. Yang sesungguhnya itu 4. Waisak, Asada, Katina, Magha Puja. Yang lainnya tambah-tambahan. Misalnya apa? Meta. Meta tahun 70. Baru mulai diperingati. Ya, Meta tanggal 1 Januari kan. Itu diresmikan rumah sakit Buddhis di Hong Kong. Ya, tuh Meta. Kemudian ada apa lagi? Cengbeng tambahan. Cengbeng lebih arah ke tradisi. Ulambana, oke Buddhis. Cautu. Itu lebih cenderung diperingati oleh Mahayana. Ya, Ulambana. Udah tahu apa lagi? Yang Mahayana, Sejit Kuan Im. Ya, setahun 3 kali. Dan lain-lain. Tapi yang sesungguhnya hanya 4-nya aja. Ya, Waisak, Asada, Katina, Magha Puja. 4 ini harus kita, sebagai umat Buddha, harus kita peringati. Sebagai umat Buddha ya. Ya, makanya saya waktu itu di Kementerian Agama ditanya, kalau Bapak misalnya kami dari pemerintah ingin kasih umat Buddha penghargaan lagi, apa yang inginkan? Kita minta yang kedua adalah Asada sebagai hari libur nasional. Waisak udah kan? Kita minta Asada. Kalau dikasih lagi kita minta Katina. Kalau dikasih lagi kita minta Magha Puja. 4 cukup. Ya. Katina ini hari Sangha. Sangha itu adalah kumpulan biku. Jumlahnya bisa 5, 10, 100, 1.000.000 dan tak terbatas. Sangha. Ya. Sangha ini satu syarat yang harus dipenuhi kalau seseorang ingin jadi biku. Ya, misalnya di antara kita nih berkeinginan jadi biku. Maka dia harus disebut harus ada sangha, yaitu 4, 1. 1 panyaya, 4 anggota saksi. Kalau nggak cukup 5, nggak bisa sebut sangha. Ya, sangha pertama sekali terbentuk kan 5 biku kan. Jadi 5 nih syarat untuk jadi biku. Oke, nah Katina ini diperingati, saya kasih cerita
sekilas pintas saja, ya, nggak mendetail. Pada masa kehidupan Sang Buddha, ya, mulai dari bulan 7 setelah Asada, ya, bulan 7 sampai bulan 10, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan lebih kurang, ya. Itu di India sudah masuk musim penghujan yang dikenal dengan istilahnya wasa. Jadi ingat ya, kalau bahasa Pali itu tulisannya V, itu bacanya W, wa. Wihara bacanya adalah wihara, tulisannya V kan? Wihara bacanya wihara, bukan vihara ya, kecuali lidahnya pendek. Ya, V baca nih, ya, wasa. Jadi kalau kita tanya Bante, maaf kata, Bante sudah berapa wasa? Maksudnya Bante udah berapa lama jadi biku? Ya, kita nggak tanya beliau, Bante udah berapa lama jadi biku? Enggak, berapa wasa Bante? Oh 5, berarti udah 5 tahun jadi biku. Wasa, ngerti, paham ya? Ini sekilas dasar aja supaya paham. Ya, bisa nyambung nanti kalau bicara dengan biku sangha. Jadi diceritakan memasuki masa setelah Asada, ada sekelompok biku ingin mengunjungi Sang Buddha. India itu kan luas, ya kan? Contohnya lah, dia dari Siantar mau ke Medan, Sang Buddha ada di Medan. Jadi sekelompok biku ini jalan, ingin menjumpai Sang Buddha. Namanya musim penghujan, ya kan? Tentu banyak makhluk-makhluk yang berkembang biak kan. Banyak terpijak yang mati, tumbuhan juga rusak. Sehingga pada waktu mereka menemui Sang Buddha, tubuh baju mereka tuh kotor, kayak koyak. Nah, di sanalah Sang Buddha menetapkan bahwa pas waktu Katinatu, biku udah boleh menerima jubah, ciwara. Ciwara jubah biku itu dulu terbuat dari apa? Tahu nggak? Pertama kali jubah biku itu warnanya putih. Ciwara kain putih. Di India dulu kalau orang meninggal dibungkus. Ya. Bukan pocong ya. Dibungkus kemudian dibuang ke hutan. Kemudian sampai di hutan, ya, di sana ada namanya Parita Pangkusula Sutta, dibaca memohon minta kain itu. Kain itu diambil, kemudian di India ada pohon, dia dideres, tahu dideres kayak apa? Karet, dideres. Nanti getahnya itu warna kuning. Bukan kuning ini ya, kuning tua. Biku itu warnanya kuning tua. Saya suka kuning ini karena hobi kuning dari dulu. Bukan saya aliran apa, aliran enggak ada. Saya mak Buddha. Saya bukan aliran Theravada, Mahayana, enggak. Saya mak Buddha. Ya, saya suka warna kuning. Tapi biku itu kuning tua, pekat. Dideres, dimasukin, dimasak. Jadi kan pembungkus mayat ini, itu jadikan pertama adalah jubah biku. Paham ya? Yang kita kenal namanya ciwara. Jubah biku untuk katina itu enggak semua orang bisa jahit. Enggak semua orang bisa jahit. Karena dijahit dalam 1x24 jam harus siap. Bentuknya biku-biku. Ya, khusus. Jago jahit pun belum tentu bisa jahit jubah biku. Nah, jadi dasar itulah Sang Buddha melihat jubah para biku ini udah koyak-koyak. Nah, itu biku udah boleh ganti jubahnya. Seorang biku tuh yang boleh dimiliki itu hanya 2. Yaitu adalah jubah dalam dan jubah luar. Di luar dari itu bukan milik beliau. Kita lihat guru kita Eyang. Pernah nampak Eyang pakai jam tangan? Enggak pernah ya. Eyang tahu ya? Ya, itu guru saya dari pertama saya 83 Wisudi sampai Upasaka sampai Pandita sama beliau. Guru saya yang pertama dan saya yakin sampai saya akhir hidup beliau guru saya. Eyang. Beliau nggak pernah pegang handphone. Beliau nggak pernah pakai jam tangan. Pernah saya ketemu di Wihara Borobudur, ya ada umat, maaf kata, Eyang giginya udah mulai habis semua kan. Ada umat bilang, Bante ganti gigi, nggak mau. Kenapa? Itu adalah winaya. Bukannya enggak. Kalau yang bilang mau ganti gigi, oh anti itu ribuan orang tuh mau sponsor tuh ganti gigi beliau, gigi palsu. Tapi enggak. Itu winaya.
Jubah dalam, jubah luar. Jadi maaf kata kalau ada umat yang licik, nampak biku pakai handphone, dia minta aja dikasih. Betul nggak? Kan bukan milik dia. Saya pernah ceramah di Wihara Salapraca Semakom di Sunggal, Pasar 3 ya. Itu masuk dalam tuh. Ceramah. Sana bikunya didatangi di Thailand, Dutanga biku hutan. Biku hutan. Dia kalau datang ke Medan, ketua yayasannya, datang dijemput, turun ke Jamin Ginting, dilepas, masuk hutan, dibiarkan aja, seminggu kemudian dijemput, sehat. Kalau kita 1 hari lepas, besok masuk Angsa Pura, tong cang, udah di Lemkeng. Hebat kan bikunya, 1 minggu loh. Dilepas ke hutan, balik, keluar, sehat. Dia bilang sama saya, ketua yayasannya, Pak Susilo. Ketua yayasan ngomong sama saya, dia bilang, Bante ini lucu loh. Saya bilang, lucunya di mana? Dia datang ke Indonesia, saya kasih dia iPhone. Lumayan katanya, hampir 10 juta lebih kan. Kasih. 3 hari kemudian dikasihnya umat. Umat pinjam, nggak dimintanya. Saya diam. Kemudian besok saya belikan lagi. Kalau saya belikan Samsung. Yang terbaru, S berapa? S9 ya. Kasih. Nah, sampai 2 hari, dikasihnya umat lagi. Nggak kembali. Jadi saya bilang, dia tanya kok bisa gitu? Ya itulah. Kalau Bante punya winaya yang bagus. Karena itu bukan miliknya. Orang pinjam nggak kembali, dia anggap kasih aja. Ya. Tapi tolong ya, jangan cari kesempatan. Ini nampak Bante pegang handphone, diminta ya nggak kembaliin ya. Kamar jelek loh, jangan ya. Kadang-kadang ini kan untuk komunikasi juga kan. Ya, itu kalau yang ketat. Sama yang nggak akan pernah mau pegang handphone, betul nggak? Ya kan? Yang miliknya jubah dalam jubah luar. Jadi nanti kalau bulan Katina ini, ya. Jadi sebelum sampai sana saya cerita dulu. Setelah itu Sang Buddha mengizinkan biku boleh ganti jubah, Sang Buddha langsung bikin satu winaya. Setelah Asada memasuki musim penghujan, para biku tidak dibenarkan berkeliaran. Jarak 500 mil dari wihara keluar, nggak boleh. Kenapa? Karena banyak umat yang komplain, begitu biku ini keluar, banyak tumbuhan yang terpijak mati dan makhluk hidup bakal membiak mati. Jadi biku itu wihara. Jadi setelah Asada, mulai bulan Juli atas, kita berkesempatan mendengarkan dhamma kepada biku sangha. Ingat, kepada biku jangan tanya yang aneh-aneh. Jangan tanya yang tidak hubungan dharma. Jangan tanya misalnya, Bante, tahun ini menurut Bante, bisnis saya bisa maju enggak? Itu salah. Bante, lihat wajah saya, kok bolang aiwa? Itu silih sulo. Kok tanya Bante, lang mai lu mui Bante pula. Kok be kuyen yang silih sulo? Ya, jangan itu jangan tanya yang aneh-aneh. Kalau mau tanya, tanya dharma. Ya, ini bulan 7 sampai bulan 10. Oke, itu ada winaya ada. Nah, kita kembali. Jadi biku itu memiliki 4 kebutuhan pokok yang bisa kita danakan. Pertama, ciwara. Ciwara jubah. Kedua adalah pindapata, makanan. Yang ketiga adalah senasana, tempat tinggal. Keempat adalah besaja, obat-obatan. Kita mulai ciwara. Ciwara yang kita danakan di bulan Katina dengan di hari biasa itu beda. Paham ya? Jadi kalau di bulan Katina ini kalau kita berdana jubah kepada para biku yang hadir, dana jubah, itu jubah itu bukan untuk biku ini, bukan. Paham nggak? Bukan untuk beliau. Nanti mereka setelah kumpul jubah nih, setelah pekan tidak lewat, kumpul, berembuk. Siapa yang layak menerima jubah persembahan dana umat nih? Maka ditanya dulu yang tingkat lebih senior. Mahatera. Tanya dulu, siapa yang butuh? Oh saya nggak butuh, turun ke Tera. Oh saya nggak turun ke sama Nera yang wasanya lebih
kecil. Ya, biku sampai ke samanera. Baru siapa butuh diberikan. Oke, jubah. Jadi yang kedua adalah senasana, tempat tinggal. Kalau tempat tinggal di wihara sudah ada, kuti. Kita nggak berdana lagi. Kecuali wihara mau bangun. Ini nggak tahu, ini sebelah untuk apa kita bangun? Hah? Sekolah minggu. Nah ini juga. Ini nanti saya cerita, ada juga pahalanya dalam agama Buddha. Ya, sekolah minggu, SMB ya. Yang ketiga adalah pindah patah. Nah, saya ingin pemahaman yang benar. Banyak orang salah pengertian yang mengatakan bahwa Sang Buddha itu vegetarian. Sang Buddha tidak vegetarian. Malah Dewa Datta sempat dulu menyuruh Sang Buddha memasukkan dalam Winaya bahwa umat Buddha itu biku itu harus vegetarian. Sang Buddha tolak. Di Winaya tidak ada mengatakan bahwa biku itu vegetarian. Seorang biku waktu pindah patah jalan, tahu pindah patah gini kan? Apa yang diberikan umat mereka terima. Tidak memilih dan tidak meminta. Setelah mereka rasa cukup, tutup. Dan makanan ini dibawa ke wihara. Apa yang dimakan hari ini tidak akan disisakan untuk keesokan harinya. Paham ya? Nggak disisakan. Jadi makan hari ini untuk hari ini juga. Hah? Apa ya? Ya. Jadi kalau seorang biku itu makan bukan untuk dinikmati, untuk mempertahankan hidup. Jadi ada pertanyaan yang salah fatal. Yang sering saya dengar, saya lihat ada umat bertanya, Bante, ho ciao. Itu salah. Sempat biku silap kok, ya ho liawa. Melanggar winaya. Itu menjebak karma jelek. Biasa mui. Ya, ciu cian ke lah. Jangan tanya, biku itu makan bukan untuk dinikmati. Beliau itu makan hanya segatal untuk mempertahankan hidup. Oke? Atau misalnya apa yang kedua? Kita tanya, Bante, semalam saya kasih char siu bak, nanti kasih ikan panggang mau enggak? Salah. Biku itu tidak memilih. Seorang biku, prinsipnya adalah mudah dilayani, tidak banyak menuntut, terima apa adanya. Yang terpenting adalah santuti, paramam, danam. Puas dengan apapun yang dimiliki. Jelas ya? Jadi kalau kita berdana, berdanalah dengan bijaksana. Mai muitang muisai. Jangan bilang, Bante, saya udah berdana, tolong berkahi. Enggak usah. Diberkahi enggak berkahi itu nomor 2 tuh. Kita udah buat baik, udah terberkahi kok. Ya, jangan minta. Saya pernah ke Thailand sama umat kita. Dia bilang ada Bante di sini yang wawasannya udah 50 tahun. Gitu sampai di wihara semuanya berlutut sujud. Ini uhau loh. Kai tiam mbak loh. Kuiknya kan. Sujud. Yang ke wihara enggak pernah. Sampai sana sujud minta ampun, saya hokian sujud nena. Saya berdiri ujung kali. Dia bilang, Romo nggak ikut? Enggak, lu aja lah. Supaya lu taubat kan bagus. Bilang. Itu apa? Itu namanya tayul. Jangan terlalu berlebihan. Ada biku Thailand yang lebih senior mengatakan, kalau kita tidak bisa namaskara di hadapan orang tua kita, sebaiknya di luar jangan. Orang tua kita nomor 1 loh, itu Buddha. Ke papa mama sing. Kalau udah bisa pada papa mama baru di luar. Ya, ini terbalik di luar sujud minta ampun. Ini jinak, ini kuayang. Kuay jinak. Di rumah liar. Ya, itu namanya kurang bijaksana. Sini siapa jujur yang sudah bernamaskara dengan papa mamanya yang masih hidup? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya lebih kurang 2% lah. Saya bagi sharing pengalaman. Dulu saya Kristen. Saya nggak pernah buat demikian. 83 setelah beragama Buddha, wisudi sama Eyang. 87 jadi upasaka. 89 ini
87, 93 jadi pandita. Kemudian 4 tahun jadi UP sama Eyang, cepat kali sama Eyang. Ya, yang pernah saya tolak, beliau nggak bilang kau tolak udah, kau jadi mak Buddha katanya. Semenjak saya jadi mak Buddha, papa saya duduk namaskara sujud, nangis. Sekarang udah 12 tahun meninggal, nggak bisa lagi. Nah sekarang apa terjadi? Anak saya, cucu saya, kalau Imlek, namaskara sama saya. Semuanya. Karena mereka melihat saya melakukan hal yang demikian. Ya. Pujaca, pujanetang, etang, manggalang mutamang. Menghormati yang layak, yang pantas dihormati itu adalah berkah. Siapa? Papa, mama. Itulah Buddha sesungguhnya. Sejak-jaknya papa, mama kita tidak akan pernah mau anak jadi jahat. Sesusah-susahnya orang tua kita tidak akan pernah mau melihat anaknya susah. Itu Buddha kita. Mudah-mudahan selagi mereka masih hidup, lakukanlah. Ya, lakukan. Jangan pada waktu menikah, sujud ya kan, i cekung, o cekung, san cekung, itu terpaksa supaya nggak batal nikahnya kan. Jangan nanti udah masuk peti mati di Angsapura, mau sujud dengan nangis, nggak ada gunanya. Berbuat baik itu adalah pada waktu mereka masih hidup, namaskara. Oke, itu imbauan saya. Ya, jadi berdana. Kita kembali kepada Katina tadi. Ya, jadi yang kedua adalah pindapata makanan. Ya, kita berdana makanan. Saya sini kadang terharu lihat kalau saya datang sini mau ceramah, udah ada umat nunggu ingin berdana kepada biku sangha. Jadi dana sini makannya berlimpah-limpah katanya, banyak berlimpah-limpah. Ya, syukur-syukur nggak dibuang. Ya, silakan aja makan, jangan dibuang. Ya, yang keempat adalah obat-obatan, besaja. Ada kejadian dulu, saya masih ingat waktu saya aktif di Wihara Buddha Warman. Ada satu wihara, dia datang ke wihara, bawa kado. Kado tahu ya, bungkus katina. Ada tuh, di Jawa masih ada tuh, kasih kado. Oke, besar bagus. Pas sudah acara katina, kado dibuka sabiku. Buka kadonya, dalam masih ada kotak lagi kado. Dibuka lagi, kotak lagi. Dibuka, kotak. Sampai 8 kali buka, kotak. Yang ke-9 kali dibuka, ada tulisan, maaf Anda kurang beruntung. Itu karma jelek loh. Main-main, jangan. Saya kasih tahu ini adalah kisah nyata. Ya, jadi yang keempat tuh bisa aja obat-obatan. Bisa obatan yang kita nata adalah minyak angin, ya, odol, ya. Kemudian, tapi yang paling bagus adalah sekarang kita udah bagus, bila kita sudah ada paket. Ya, paketnya sudah ada. Saya kasih lihat contohnya ya. Kayak ini. Di sini tinggal pilih aja paketnya mana. Sesuai kemampuan kita. Cantol aja. Ya, jadi nggak usah di rumah repot-repot bikin kado, kotak nggak usah. Nggak usah. Ya, nanti habis ini kalau yang mau berdana ke sana. Tapi kalau nggak sempat, yang paling bagus adalah apa? Mulai hari ini di rumah, bikin celengan. Taruh 1.000, besok 1.000 lagi, lusa 1.000. Pas Katina, 15 Oktober ya, Sabtu ya, jam 9, dapatlah terkumpul 6.000. Ini kita danakan ke wihara. Kalau nggak sanggup beli paket, masuk aja angpau. Kertas angpau ya, berdana. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada hari H kita memberikan 6.000. Kenapa? Karena mulai hari ini kita kumpul 1.000 itu kita udah lakukan perbuatan baik melalui pikiran. Kusala manokama. 1.000, 2.000, 3.000. 6 kali. Nah, berdana. Yang kedua, kalau kita misalnya ingin berdana jubah, kemudian dana kita kurang, misalnya jubah 1 juta. Ya patungan sama kawan-kawan. Ya, patungan itu apa? Sesuai kemampuan. Kita dan jubah.
Misalnya dana jubah 1 juta. Kamu berapa? Aku sanggup 100. Aku sanggup 300. Aku sanggup 200. Jangan dipukul rata ya. Karena ekonomi kita berbeda semuanya kan. Aku 400. Udah berapa lagi kurang? 300. Aku udah tutup. Udah. Nanti 1 orang aja mewakili. 1 orang. Nggak perlu 7 orang. Ini 1 jubah. 1 orang mewakili. Itu juga bagus. Ya, berdana. Nah, sekarang saya singgung di kitab suci. Di dalam Wela Makasuta, Sang Buddha menyabdakan, kalau kita berdana kepada seorang Sotapanya, tahu Sotapanya ya, orang suci tingkat pertama, dibandingkan berdana kepada 4 penjuru angin kepada semua makhluk hidup, maka pahala berdana kepada satu orang Sotamanya 100 banding 1. Sekarang bisa ketemu nggak Sotapanya? Bisa, kalau kita sudah jadi Sotapanya. Betul nggak? Kalau nggak bisa ketemu, kita nggak akan tahu loh. Kita bisa menilai orang pintar kalau kita pintar, betul nggak? Kalau kita goblok, gimana kita bisa menilai orang pintar? Nggak bisa kan? Ya, Sotapanya. Kemudian Sang Buddha katakan, kalau kita berdana kepada seorang Sakadagami, orang suci tingkat kedua, maka pahala 100 banding 1 jika dibanding kepada Sotapanya. Berarti semakin suci kan semakin besar pahalanya kan. Kalau kita berdana kepada seorang Anagami, orang suci ketiga, maka pahalanya 100 banding 1 dibanding Sakadagami. Kalau kita berdana kepada seorang Arahat, orang suci yang setingkat dengan Buddha, maka pahalanya 100 banding 1 dibanding dengan Anagami. Apakah dasar Arahat ada? Ada. Paceka Buddha. Paceka Buddha itu definisinya adalah seseorang yang berhasil menjadi seorang Buddha dengan daya upaya sendiri. Dengan kemampuan sendiri jadi Buddha dia. Tapi nggak sanggup mengajarkan ajarannya. Ini disebut dengan Paceka Buddha. Ya, Paceka Buddha. Nah, kalau kita berdana kepada seorang Paceka Buddha, maka pahala 100 banding 1 jika dibanding kepada seorang Arahat. Kalau kita berdana kepada seorang Sama Sambuddha, guru kita, seseorang yang berhasil mencapai kebuddhaan dengan kemampuan sendiri, tapi mampu, sanggup mengajarkan ajarannya, sehingga orang lain bisa mencapai pencerahan jadi Buddha atau Arahat, itu Sama Sambuddha, guru kita. Maka pahalanya 100 banding 1 jika dibandingkan dengan Paceka Buddha. Apakah sampai sana Sang Buddha berhenti? Enggak. Sang Buddha menyatakan, kalau kita berdana kepada Biku Sangha, terutama sekali di bulan suci Katina, pahalanya lebih besar dibandingkan kepada berdana kepada seorang Sama Sambuddha. Paham kan? Maka tadi saya singgung, Biku Sangha ini jumlahnya banyak. 1 juta, 1 miliar, enggak terbatas, unlimited. Jumlahnya banyak. Nah, ada sambung lagi ke atas. Nih, saya singgung tadi mengenai sekolah minggu. Kalau kita berdana, ini masih dana materi ya. Kalau kita berdana kepada ini untuk pembangunan wihara yang dibutuhkan, ini kan dibutuhkan kan? Ya, sekolah minggu. Itu pahala lebih besar daripada Biku Sangha. Karena dia memberikan pencerahan bagi umat manusia. Itu yang materi. Di atas lagi kalau yang non materi, yang tidak pakai materi. Kalau kita menyatakan perlindungan pada Sang Tiratana, Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selalu mengatakan Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami. Titik ya, jangan tambah ya. Karena sekarang nama Buddha ada tambah yang keempat. Hari Kamis ya jongkok, sembahyang dah. Datuk saranang gacami. Ya, tambah lagi kelima. Tangki saranang gacami. Lotang saranang gacami. Nah itu, Mak Buddha itu 3 aja.
Budang Sanangga Cami, Damang Sanangga Cami, Sanghang Sanangga Cami. Ini pahala lebih besar di atas lagi. Lebih besar lagi pahalanya kalau kita melaksanakan Pancasila Buddhis dan kehidupan sehari-hari. Lebih tinggi rankingnya kan, yang non materi kan. Panatipata, Wiramani, Sikapadang, Samadhiyami, berjanji bertekad pada diri sendiri. Saya berjanji bertekad menghindari pembunuhan atau menyiksa, menyakiti makhluk hidup. Titik. Apapun makhluk hidupnya. Jangan lagi kita mengatakan, wah fangsena, fangsen, pangciawa. Ya, tapi kewa cia, itu namanya paihua. Cuma dia kasihan sama burung, ayam dia enggak. Kalau kita fangsen itu maksudnya apa? Universal, semua makhluk hidup. Dasarnya apa kita lepas semua hidup? Karena kita kasihan. Bukan karena itu aja, makhluk hidup. Ahdian dana welamanis kawan sama demi. Saya berjanji bertekad tidak mengambil, bukan merupakan hak kita. Berhubungan sila pertama ini, panatipata. Maaf kata, saya kadang-kadang sering bertanya. Kadang-kadang dipanggil, Romo bacakan parita di Angsapura. Sampai sana saya lihat, loh baru 35 tahun. Setelah baca parita, saya tanya jujur, ini kerjanya apa? Umumnya jawabannya adalah panatipata. Paham nggak? Panatipata. Kalau kita bermata pencaharian yang hidup di atas penderitaan lain, taike, taitu, ya, apalagi tambak udang, pokoknya menyebabkan mati makhluk hidup. Atau jiwanya kejam, sadis, usia pendek. Adin dana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Kalau kita hoki kita selalu susah, kita dapatkan rezeki susah, usaha ini gagal itu karena kita melanggar sila kedua. Suka mengambil. Kami sembilan cara Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Kalau kita jadi umat Buddha yang tidak setia, tidak jujur dengan pasangan hidup kita, suka berselingkuh, siap-siaplah mengalami kehancuran. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Siapapun pejabat, siapapun orang kaya yang tidak setia dengan pasangan hidupnya, keluarganya bak belur dan bisnisnya hancur-hancuran. Ya, memang dalam agama Buddha perkawinan itu bukan sesuatu yang suci, tapi bukan berarti kita boleh berselingkuh. Kita setia, kesetiaan dan kejujuran. 3. Ada mengatakan orang terlalu bencong, kenapa? Suka melanggar sila ketiga katanya. Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Kalau wajah kita ini, ya, tidak sesuai dengan usia kita, itu tandanya adalah mulut kita jorok. Jorok arti kata apa? Suka memaki, memfitnah, menghina, menghujat. Ya. Ini kan istilahnya apa? Aku salah waci kama, perbuatan jahat melalui ucapan. Ya. Coba duduk renungkan. Ya. Ada saya tanya misalnya seorang putri, kamu waktu SMP dan sekarang mana lebih cantik? Dululah lebih cantik Pak katanya. Berarti kamu mulutmu busuk ya. Jadi wajah kita ini setiap hari itu berubah. Kita lihat guru kita, Sang Buddha. Pernah nggak melihat Buddha Rupang yang wajahnya keriputan? Ada nggak? Kalau ada kasih tahu ya, bisa tokok kepala orang tuh. Sang Buddha itu wajahnya indah loh, menawan. Dengan 32 kebesaran, Purisa, 32 kebesaran. Sang Buddha itu lebih ganteng dibandingkan Dewa dan Brahma. Kenapa? Nih, kusala waci kama. Ucapan beliau itu penuh dengan meta, karuna, panya. Bijaksana, ulas asih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau dengan bertambahnya usia, kita enggak jadi wajah kita langkong. Ya, mensuyen tahu. Pokoknya songkwa, itu aja kan, betul enggak? Kwai benar songkwa loh. Tapi lang kwa orang biyen tahu suya gitu kwa lewa, au saja sama beteng ah. Itu namanya amsyong.
Hidup itu penting kan gitu kan. Asal tu tiap ikhwan, tiap ibin, ni song kuah, ni song liang. Anda betul tak? Enak bicara sama dia. Ada orang demikian? Ada. Ada orang gitu lihat wajahnya, aduh geram kali. Gambar dia cepat ceng epok ibin ah. Kok ewak orang ni lango? Geram. Ada kan? Kenapa? Gelombangnya. Ya. Ini betul loh. Ucapan ni harus jaga loh. Saya dulu ada murid waktu sekolah minggu di SMP. Orangnya cewek, biasa aja. Tapi ramah minta ampun. Puja bakti, bicara, mengabdi luar biasa. Kuliah Jakarta, dia kirim fotonya. Dia bilang, Pak ini foto saya. Sekarang saya aktif di keluarga mahasiswa Budi, saya kata. Saya lihat, kok foto orang lain kamu kirim, enggak foto kamu, saya bilang. Itu foto saya Pak. Jadi cantik dia. Waktu kecil wajahnya antik, udah dewasa dia cantik dia. Itu kalau orang menjaga mulut. Tapi ada lagi saya ketemu anak murid saya SMA kelas 3. Waktu di sekolah cantik dia. Tiba-tiba ketemu di pasar semalam. Saya ketemu dia. Dia senyum sama saya. Dia tanya, "Oh, so kok ikiwa? Oh, kok AI siamang le?" Hah? Dia bilang, "Kok panggil saya AI?" Wah, asing lah ya. Wajahnya kayak lebih tua saya. Saya panggil AI dia. Kenapa? Mulutnya kasar, gau mecawa. Ya. Sedikit mecawa, lemak lah, letia lah, lekong lah. Jadi ucapannya jaga. Ya, kusala wacika maaf. Betul, gak bohong ya. Nanti kalau percaya, habis puja bakti, jangan di sinilah, di rumah aja duduk tempat tidur, duduk tenang, tiup. Kalau tahan 5 menit, kalau enggak diinfus, berarti bagus. Kalau sampai diinfus, itu udah karma dia jelek kali itu. Babi, wo, cao. Karena pakai masker, coba buka maskernya. Mayo masker, kalau masker udah disaring, buka masker. Nggak usah 5 menit lah, 1 menitnya. Kalau oyong-oyongan ya kan, lah main lanjut. Ya, segera bicara yang baik-baik. Yang kelima adalah surah merah maja pamandatana wala majikama sama diami. Jangan makan, minum yang menyebabkan hilang kesadaran. Ya, saya ingat di wilayah ini dulu ada bertanya saya, kalau orang bertanya, wai tiai kunsi lim ciwa, kamar jelek enggak? Bapaknya mau tidur, minum dulu. Kalau 2 gelas minum, kamar jelek enggak? Kalau dia minum, kepalamu digepuknya, itu kamar jelek, berarti dia mabuk. Kalau dia minum dia enggak mabuk, itu enggak kamar jelek, berarti dia sehat, betul enggak? Jadi minum bir itu boleh aja, tapi jangan sampai mabuk, sedikit aja untuk kesehatan. Ya, orang suntik morfin kamar jelek enggak? Kalau dia sakit, untuk hilangkan sakitnya enggak kamar jelek. Seperti saya pernah ngomong cerita di sini, waktu saya aktif di Padang, kita telepon di telepon, Romo, tolong ke rumah Romo, bacakan parita. Ngapa? Nenek saya sakit katanya. Dia teriak. Saya datang sama beberapa muda-mudi sampai sana, nenek itu lagi tidur, disuntik morfin. Dia teriak dia. Dia punya mukanya tuh udah kayak tengkorak. Kemudian setelah suntik dia tenang. Dia itu baca parita, kasih minum, pulang saya. Nggak sampai 5 menit ditelepon dari rumah, Romo, kamsia, sirawa. Itu kalau yang ngerti dharma, ya kan? Karena kalau orang sakit parah, kalau dibaca parita meninggal, bagus gak? Bagus kan? Kalau nggak ngerti dharma, lapor polisi, masuk penjara, di monyet lah. Jadi kalau orang sakit parah, hati-hati baca parita, ya, bilang kemungkinan 2, hidup atau mati. Oke, ini 5, ya Pancasila Buddhis. Tapi ada lagi, saya sudah katakan dalam Maka Suttanu lebih besar pahalanya kalau kita melaksanakan samatha bhavana. Melatih diri tiap hari dengan samatha bhavana. Tahu kan? Tiap hari mau tidur, duduk. Anapanasati, pernapasan, latihan. Lebih besar pahalanya kalau kita melaksanakan vipassana bhavana. Itu harus bimbingan seorang guru, biku. Itu boleh makan. Jadi Bapak Ibu saudari yang berbagai nama, marilah di bulan Katina ini kita sama-sama berbuat baik. Ya,
untuk merubah si nasib dan juga mendukung sangha. Ya, berdanalah sesuai dengan kemampuan, dan yang nggak sempat hadir, kasih tahu sama teman-teman yang semua di luar. Kasih tahu, tanggal 15 Oktober. Minggu depan saya ceramah di Mahasampati. Mungkin mereka ada kan bulan depan. Ya, mereka ngadakan juga Katina juga Mahasampati. Jadi ITBC ini Sabtu. Ya, sempatkan hadir dan usahakan jangan sakit hari Sabtu. Minta izin. Kalau mai pai lah pho pe lo, tunda le pai aja. Supaya bisa ikut Katina. Nggak bisa diatur kan? Bisa? Nggak bisa ya. Oke, saudari dan adik kami yang bahagia nama, itulah mengenai Katina. Semoga di bulan suci Katina ini kita dapat berkah yang berlimpah. Dan kita semakin semangat berbuat baik. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau sharing? 1-2 pertanyaan? Ada? Ada yang mau bertanya? Umat sekarang paling enak. Begitu ceramah langsung mencapai pencerahan. Nggak perlu bertanya lagi. Ya, sama juga di Wihara Bodhi Gaya, saya ceramah. Ramai tuh umat Tamil, penuh. Sampai luar penuh. Wah, nggak kalah banyak nih. Cuma sana ceramahnya sehat. Sehat sana ceramah. Nggak ada AC gitu, keluar basah semacam. Masuk ruangan sauna, sehat, badan ringan jadi ya. Habis, nggak ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya sampai di sini damai sananya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, damai sana saya tutup dengan mendoakan demi kebahagiaan semua makhluk hidup. Sabe sata, sabeduka pamucantu, sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk terbebaskan dari derita dan semoga semuanya